Oke teman-teman, kita kerjakan kulkas 2 pintu lagi ya teman-teman ya. Untuk mereknya merek Toshiba ya teman-teman. Untuk kompresornya menggunakan PE56Y yang mana untuk kategorinya 1/6 PK ya. Kemudian di sini saya pasang tang ampere ya. Kita akan hidupkan untuk mesin ini ya teman-teman ya. Dan terbaca untuk ampernya ada di 0,8. Kemudian kita ubah ke dalam mode tegangan AC ya teman-teman ya. Untuk kompresor di sini menyala terang ya jika di test pen. Kemudian kita ukur netral ke bodi itu ada tegangan 70 volt ya. Kemudian pasa ke bodi ada tegangan 148 volt ya teman-teman. Jadi ini menandakan kompresor ini kontak bodi ya teman-teman ya. Jadi jika dipegang itu kita akan kesetrum ya teman-teman ya. Oke, kemudian saya cabut untuk listriknya ya teman-teman. Dan di sini terlihat untuk overload ini juga sudah tidak asli ya. Untuk kompresornya menggunakan 1/6 PK. Berikutnya kita akan buka untuk cover ini ya teman-teman. Kemudian ada satu baut di sini yang harus kita buka ya. Kita akan cek untuk timernya ini bagus atau tidak ya. Berikutnya kita akan tes untuk timer ini tipenya 13 atau 14 dengan cara memutar di bagian timer ini ke dalam mode defrost ya teman-teman ya sampai terdengar suara klik. Kemudian kita ukur di pin 2 dan pin 3 ini terhubung ya teman-teman ya. Untuk skalanya ada di ohm. Kemudian kita ubah skalanya di 200K. Kita ukur di pin 1 dan pin 3 ini tidak ada terhubung. Kemudian untuk di pin 1 dan pin 4 ini ada nilainya ya teman-teman. Tandanya untuk timer ini bertipe 14 ya teman-teman ya. Kemudian di sini kita lihat untuk diagramnya ternyata menggunakan timer 13 ya teman-teman. Berikutnya kita lihat untuk di bagian sensor defrost ya. Di sini untuk pemasangannya benar, cuman posisinya saja yang terbalik ya teman-teman ya. Kemudian untuk tang ampere di posisi ohm kita akan ukur untuk heater kabel abu-abu dan kuning ini terbaca 257 ohm ya. Tandanya untuk heater dan fuse masih bagus ya teman-teman. Kemudian kita pasang kembali untuk kabel abu-abu ini ya. Berikutnya saya akan coba balik untuk sensor defrost ini ya teman-teman ya. Karena posisinya terbalik, harusnya yang benar seperti ini ya teman-teman. Kemudian untuk timer ini menggunakan 14. Kita perlunya 13 ya teman-teman ya. Kemudian saya bongkar dan saya ubah pinnya menjadi pin 13 ya teman-teman ya. Jadi seperti ini. Kemudian kita akan buang untuk freonnya ya teman-teman ya. Jadi kita akan melakukan pergantian kompresor yang baru. Di sini kita buang dulu untuk freonnya ya. Oke, untuk freon aman ya, jadi tidak ada kebocoran. Kemudian saya potong untuk pipa kapiler yang menuju ke evap. Sini saya akan patahkan saja untuk filter dryernya ya. Jadi kita akan mengganti saja untuk filter dryer. Kemudian kita buka untuk kaki-kakinya yang menggunakan kunci 10. Berikutnya kita lepas untuk pipa yang menuju ke kondensor. Di sini terlihat banyak olinya ya teman-teman ya. Kemudian pipa balik juga harus kita lepas ya teman-teman. Oke. Kemudian kita tinggal dorong ke depan kemudian ke belakang. Maka kompresor ini siap untuk diangkat ya teman-teman. Oke. Kemudian saya tambahkan pipa 1/4 di sini ya. Kemudian saya las. Berikutnya saya tambahkan pentil di pipa kondensor. Saya akan melakukan flushing ya sebelum melakukan pergantian kompresor.
Dan di sini saya menggunakan metil untuk membersihkan area kondensor ini ya teman-teman. Kemudian saya pasang untuk selang warna kuning menuju ke freon ya teman-teman ya. Jadi saya dorong menggunakan freon. Oke, saya buka ya teman-teman ya. Dan di sini terlihat metilnya keluar ya teman-teman ya. Oke, ini kotorannya tidak begitu banyak ya. Mantap. Kemudian di sini sudah saya pasang untuk filter yang baru ya teman-teman ya. Kita lihat untuk pengelasannya bagaimana ya. Dan di sini untuk pengelasannya sudah bagus ya. Walaupun tempat spot pengelasannya sulit, namun kita bisa untuk mengatasi itu ya teman-teman ya. Berikutnya di sini saya sudah siapkan untuk kompresor yang baru ya. Untuk mereknya merek GMCC ya teman-teman ya. Untuk kompresor ini menggunakan 1/6 PK ya teman-teman ya. Kemudian karet kakinya kita pasang semuanya ya. Berikutnya kita pasang overload dan PTC relaynya ya teman-teman ya. Kemudian kita pasang di unit kulkas ini ya teman-teman. Untuk dudukannya sama persis ya. Kemudian saya pasang untuk pipa kondensor. Kemudian pentil yang ada di filter dryer ini juga saya tutup ya teman-teman ya. Berikutnya kita akan hidupkan untuk kompresor ini ya teman-teman ya. Oke, ini udah hidup ya teman-teman ya. Coba kita genjos-genjos untuk di pipa balik ini ya. Kita rasakan bagaimana. Di sini terlihat ada oli yang keluar ya teman-teman ya. Apakah ini perlu kita flushing atau tidak? Jawabannya tidak perlu ya teman-teman ya. Cukup kita genjos saja sampai olinya yang keluar itu berkurang saja ya teman-teman ya. Kemudian kita pasang kembali untuk pipa baliknya ya teman-teman. Kemudian kita akan melakukan vakum 2 sisi ya. Untuk selang warna biru ke pengisian freon, selang warna merah ke filter dryer, untuk selang warna kuning ke mesin vakum ya teman-teman ya. Kemudian kita hidupkan untuk mesin vakumnya ya. Kemudian kita buka untuk keran high dan juga keran low. Kemudian setelah 15 menit ya teman-teman, ini vakumnya sudah selesai ya. Kemudian kita tutup untuk kedua keran ini ya. Kemudian kita pasang untuk selang warna kuning ke freon ya teman-teman ya. Dan karena di selang warna kuning ini masih ada udara, jadi kita harus buang lewat pentil di sini ya teman-teman ya. Kemudian kita ubah mode manifold ini jadi mode pengisian dan satuannya diubah menjadi PSI ya teman-teman ya. Berikutnya saya akan isi freon ini sebanyak 70 PSI ya. Dalam keadaan mesin kompresor belum hidup ya teman-teman. Kemudian saya beri sumber listrik ya teman-teman ya. Dan ini sudah hidup ya. Untuk ampernya ada di 0,8 dan terus turun ya. Kemudian saya isi untuk tekanan low-nya sampai 10 PSI ya teman-teman ya. Untuk high-nya ada di 183 PSI ya teman-teman. Ini sudah lancar ya. Kemudian kita bisa lihat untuk di bagian evap ini saljunya sudah mulai rata ya teman-teman ya. Mantap, tandanya untuk sirkulasi freon bagus ya teman-teman ya. Kemudian kita matikan untuk kulkas ini ya teman-teman. Kemudian saya tutup untuk pipa pengisian dan juga pentil yang ada di filter dryer juga sudah saya tutup ya teman-teman ya. Untuk pembuangannya ini tidak ada ya teman-teman ya. Jadi memang sudah bawaannya seperti ini ya. Jadi kita kembalikan saja seperti semula ya. Dan untuk uji coba di sini saya akan memasukkan botol air ya teman-teman ya. Jadi kita akan lihat dalam beberapa hari ke depan ya. Oke, setelah 1 bulan kemudian kita akan cek ya teman-teman ya. Untuk di pintu bawah di sini saya rasakan sudah bagus ya teman-teman ya. Sudah dingin, mantap ya teman-teman ya. Kemudian untuk di pintu atas di sini kita lihat untuk botol air yang kita masukkan kemarin ini sudah beku ya teman-teman ya. Mantap.
Jadi tidak perlu diragukan lagi untuk servisan kita ya. Mantap sekali ya teman-teman ya. Dan di sini ternyata airnya baru dimasukin ya teman-teman ya. Mungkin cukup sekian video dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam servis kulkas Samarinda.